Tapi kalau sudah urusan dengan manusia, Bu, ya Allah. Makanya saya sampaikan, kadang-kadang manusia itu karakternya lebih hina dibandingkan anjing. Saya ada satu peribahasa sebagai sindiran kita sebagai manusia. At-iminas salasa ayamin sayat kuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka anjing itu akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi coba Anda lihat seterusnya. Wat iminnas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dipakani 3 dina kelingan 3 tahun, menungsa dipakani 3 tahun lali 3 dina. Berarti apik menungsa apa asu? Makanya kemarin saya ketemu dengan teman saya Amerika. Apa bedanya anjing Amerika sama anjing di Indonesia? Bedanya satu. Kalau di Amerika anjing seperti teman, kalau di Indonesia banyak teman seperti anjing. Kamu ngomong anjing kenapa lihat aku? Anjing itu tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya. Tapi banyak manusia ditolong justru menggigit. Betul, Bu? Tetangga saya itu Katolik punya anjing. Itu mohon maaf, kalau sama orang lain teriak-teriak guk 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 guk. Tapi kalau majikannya datang manut. Karena anjing tahu siapa yang ngasih makan. Hari ini kita banyak baik sama orang, justru kebaikan itu dilupakan, malah menggigit lebih parah daripada anjing. Contoh anjing-anjing Israel. Israel itu awal mulanya tamu, Bu, numpang ke Palestina. Israel itu nggak punya tanah, dia itu numpang betah, akhirnya justru mengusir tuan rumah. Itu yang terjadi di Gaza, Palestina, Pak. Mereka itu pendatang, nggak punya wilayah. Dan mohon maaf, itu bukan perang agama, tapi itu tragedi kemanusiaan, penjajahan. Mereka itu apa? Penjahat Israel itu. Mereka cuma numpang, dikasih tumpangan, begitu betah, yang punya tanah diusir. Yang saya khawatirkan kalau Rohingya itu banyak masuk ke Indonesia seperti itu. Sekarang rakyat kita susah, banyak yang nggak bisa makan. Orang Rohingya diterima, dikasih makan, masih protes, Pak. Katanya makannya kurang enak, kurang banyak, sekarang minta tanah. Ya bajingan ya. Kita aja yang orang Indonesia masih banyak yang belum punya tanah. Sekarang mohon maaf, kalau menolak Rohingya itu bukan berarti menolak Islam. Karena sekarang orang-orang Rohingya yang ada di Indonesia itu sudah tidak menampakkan akhlak Islamnya. Ternyata yang masuk itu bukan hanya pengungsi, tapi juga terjadi penjualan manusia. Jadi para penjualnya ini bilang, kamu kalau tinggal di Indonesia enak. Ini orang-orangnya suruh bayar kepada markusnya, kemudian dibawa ke Indonesia. Ini terjadi perdagangan manusia. Ini kalau lama-lama dibiarkan, Pak, hati-hati. Orang Indonesia akan justru terusir gara-gara mereka. Makanya saya sepakat dengan Pak Jokowi, hati-hati. Makanya kemarin Pak Prabowo juga bilang sebagai Menteri Pertahanan, hati-hati. Saya nggak mau terjadi peristiwa Israel dengan Palestina. Mereka dibaiki tapi justru kemudian mengusir yang punya rumah. Kita belajar, Pak, hari ini. Banyak orang yang kita baik dengannya, tapi justru air susu dibalas dengan air tuba. Diapi malah nyokot. Sama hari ini. Dulu didukung, disponsori, dikasih modal, sekarang malah membuat malu di hadapan orang lain. Kan aku nggak nyebut nama, aku jengkel saja. Tapi kalau sudah urusan dengan manusia, Bu, ya Allah. Makanya saya sampaikan, kadang-kadang manusia itu karakternya lebih hina dibandingkan anjing. Saya ada satu peribahasa sebagai sindiran kita sebagai manusia. At-iminas salasa ayamin sayat kuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka anjing itu akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi coba Anda lihat seterusnya.
Wat iminna salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dipakani 3 dina kelingan 3 tahun, menungsa dipakani 3 tahun lali 3 dina. Berarti apik menungsa apa asu? Makanya kemarin saya ketemu dengan teman saya Amerika. Apa bedanya anjing Amerika sama anjing di Indonesia? Bedanya 1. Kalau di Amerika anjing seperti teman, kalau di Indonesia banyak teman seperti anjing. Kamu ngomong anjing kenapa lihat aku? Anjing itu tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya. Tapi banyak manusia ditolong justru menggigit. Betul Bu? Tetangga saya itu Katolik punya anjing. Itu mohon maaf, kalau sama orang lain teriak-teriak guguk 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 guguk. Tapi kalau majikannya datang manut. Karena anjing tahu siapa yang ngasih makan. Hari ini kita banyak baik sama orang, justru kebaikan itu dilupakan, malah menggigit lebih parah daripada anjing. Contoh anjing-anjing Israel. Israel itu awal mulanya tamu Bu, numpang ke Palestina. Israel itu nggak punya tanah, dia itu numpang betah, akhirnya justru mengusir tuan rumah. Itu yang terjadi di Gaza Palestina Pak. Mereka itu pendatang, nggak punya wilayah. Dan mohon maaf, itu bukan perang agama, tapi itu tragedi kemanusiaan, penjajahan. Mereka itu apa? Penjahat Israel itu. Mereka cuma numpang, dikasih tumpangan, begitu betah, yang punya tanah diusir. Yang saya khawatirkan kalau Rohingya itu banyak masuk ke Indonesia seperti itu. Sekarang rakyat kita susah, banyak yang nggak bisa makan. Orang Rohingya diterima, dikasih makan, masih protes Pak. Katanya makannya kurang enak, kurang banyak, sekarang minta tanah. Ya bajingan ya. Kita aja yang orang Indonesia masih banyak yang belum punya tanah. Sekarang mohon maaf, kalau menolak Rohingya itu bukan berarti menolak Islam. Karena sekarang orang-orang Rohingya yang ada di Indonesia itu sudah tidak menampakkan akhlak Islamnya. Ternyata yang masuk itu bukan hanya pengungsi, tapi juga terjadi penjualan manusia. Jadi para penjualnya ini bilang, kamu kalau tinggal di Indonesia enak. Ini orang-orangnya suruh bayar kepada markusnya, kemudian dibawa ke Indonesia. Ini terjadi perdagangan manusia. Ini kalau lama-lama dibiarkan Pak, hati-hati. Orang Indonesia akan justru terusir gara-gara mereka. Makanya saya sepakat dengan Pak Jokowi, hati-hati. Makanya kemarin Pak Prabowo juga bilang sebagai Menteri Pertahanan, hati-hati. Saya nggak mau terjadi peristiwa Israel dengan Palestina. Mereka dibaiki tapi justru kemudian mengusir yang punya rumah. Kita belajar Pak hari ini. Banyak orang yang kita baik dengannya, tapi justru air susu dibalas dengan air tuba. Diapi malah nyokot. Sama hari ini. Dulu didukung, disponsori, dikasih modal, sekarang malah membuat malu di hadapan orang lain. Kan aku nggak nyebut nama, aku jengkel saja.